Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu dengan tiada hentinya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, dan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan membawa judul tema yang mengatakan transformasi hidup. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 ini menekankan bagaimana pentingnya transformasi hidup dengan pembaharuan pikiran sebagai kunci untuk uh, mengalami transformasi hidup dalam Kristus Yesus. Karena sebagaimana dalam kitab Efesus pasal 4 yang mengatakan, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 yang mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 24 ini, di mana mengingatkan kita kembali serta menegaskan bahwa setiap orang percaya sudah dilahir kembali atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karya keselamatan Allah bukan hanya sebuah pembuktian kasih Allah itu adalah sempurna dan sejati. Tetapi melalui karya keselamatan Allah, kita memperoleh kasih di mana kita diberi kesempatan untuk memiliki transformasi hidup di dalam Kristus Yesus. Ketika kita memilih untuk transformasi hidup, yang harus kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama yaitu transformasi hidup, suatu keharusan untuk meninggalkan hidup lama. Sebagaimana di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat kedua sampai 24, di mana itu adalah suatu landasan kepada kita untuk keharusan meninggalkan hidup lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Suatu keharusan artinya kita melakukan suatu atau tindakan agar kita mengalami transformasi hidup atau perubahan hidup. Sebagai orang percaya, kita pasti menginginkan roda kehidupan dalam keyakinan kita kepada Tuhan mengalami suatu perubahan yang signifikan. Bukan berdiam di tempat dan tidak mengalami suatu perubahan atau mengalami suatu perkembangan. Tetapi menurut saya hal ini adalah hal yang wajar dan sah-sah saja karena kita pasti menginginkan suatu adanya perubahan atau transformasi hidup yang baik dalam diri kita, terlebihnya pada keimanan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengalami transformasi hidup, kita harus meninggalkan hidup lama dan mulai membaharui pikiran kita agar kita bisa membedakan manakah kehendak Allah
apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dengan demikian, barulah kita bisa disebut mengalami transformasi hidup secara maksimal dan optimal. Yang kedua yang dapat saya bagikan kepada kita semua, yaitu menjadikan Yesus Kristus sebagai prioritas dan berotoritas penuh dalam hidup. Roma pasal 6 Roma pasal 6 ayat 16 yang mengatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hal ini dalam kitab Roma pasal 6 ayat 16 menandakan jika kita memprioritaskan hal yang lainnya di luar Kristus Yesus bagi kehidupan kita dan membiarkan hal yang lainnya berotoritas untuk menguasai diri kita supaya kita mudah dipimpin, maka sama saja itu akan membawa kita kepada kebinasaan atau kematian bagi hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebaliknya, jika hidup kita memprioritaskan Kristus Yesus dan membiarkan Yesus Kristus berotoritas sepenuhnya dalam hidup kita, dan kita juga taat menjalankan perintahnya, maka kita akan dituntun pada suatu kebenaran. Karena apa? Karena di dalam ayat selanjutnya, Roma pasal 6, di dalam ayat selanjutnya, di ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Karena kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita telah dibenarkan dan kita telah dimerdekakan. Bukan kita membenarkan diri kita, tetapi Allah yang membenarkan kita. Bukan kita yang memerdekakan diri kita, tetapi Allah yang memerdekakan kita. Hal ini supaya apa? Supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami suatu perubahan atau transformasi hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, transformasi hidup bukanlah satu sifat yang berbentuk sementara, tetapi berproses secara terus-menerus. Transformasi hidup secara terus-menerus apabila seseorang dikuasai atau dipimpin oleh Roh Kudus, menjadikan Yesus Kristus sebagai prioritas dan berotoritas penuh dalam kehidupannya. Hal ini menandakan bahwa diri seseorang atau orang percaya sedang menundukkan hatinya kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan menuntun hidupnya agar mengalami transformasi hidup kepada suatu kebenaran. Yang ketiga, jika kita sudah mengalami transformasi hidup, ada satu janji Allah bagi orang percaya. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah janji Allah untuk melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan orang percaya. Dan dalam Filipi pasal 4 ayat 9 menegaskan kembali kepada kita bahwa Filipi pasal 4 ayat 9 menegaskan kembali kepada kita bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Ini adalah berbicara tentang janji Allah untuk memenuhi segala kebutuhan
orang percaya, di mana damai sejahtera Allah menyertai kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan demikian, marilah kita sama-sama belajar dari seorang tokoh terkenal bernama Paulus, di mana kita tahu bahwa seorang tokoh bernama Paulus mengalami transformasi hidup secara besar-besaran. Yang dimana dulunya Paulus yang bernama Saulus terkenal sebagai seorang pembantai sadis terhadap umat pengikut Yesus. Tetapi ketika dia dimenangkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus Kristus, ditangkap untuk mengalami suatu perubahan atau mengalami suatu transformasi hidup. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus mengalami transformasi hidup secara besar-besaran, dapat memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Paulus dipakai oleh Tuhan. Paulus mengalami transformasi hidup secara besar-besaran dengan melalui tuntunan Roh Kudus. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Marilah kita sama-sama menyadari setelah melihat karya keselamatan Allah yang begitu besar dan sempurna. Kita sama-sama mempunyai tekad keharusan dalam diri kita untuk meninggalkan kehidupan lama melalui memperbarui pikiran kita dan menjadikan Yesus Kristus sebagai prioritas dan berotoritas penuh dalam kehidupan kita agar kita dapat memperoleh janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi suatu landasan keimanan kita dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih, kesetiaan-Mu dan karya keselamatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kasih yang begitu besar kepada kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengalami transformasi hidup. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini dan pada kali ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk taat setia kepadamu, supaya kami boleh mengalami transformasi hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi atas firman Tuhan telah mengingatkan kami kembali betapa pentingnya transformasi hidup dalam keimanan kami kepadamu Tuhan, supaya kami tidak berdiam di tempat, supaya kami boleh memperoleh suatu pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan dalam keimanan kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jika kami kembali untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu dan melakukan kehidupan lama kami Tuhan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ingatlah kami supaya kami boleh meninggalkan kehidupan lama kami dan mengenakan kehidupan baru kami Tuhan. Karena kami sudah dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam kasih tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.